Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadinda Halisa Sabrina Sutejo dengan NIREM 0301220522 dari kelas Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dengan yang dimaksud dengan CIPP atau yang bisa disebut dengan konteks, input, proses, dan produk. Apa sih dari konteks, input, proses dan produk itu kita akan bahas di video selanjutnya. Yang pertama ada konteks. Konteks itu adalah lingkungan di mana program tersebut diimplementasikan. Konteks itu mencakup faktor-faktor seperti tujuan program, kebijakan yang terkait, kondisi sosial, ekonomi, dan politik di mana program tersebut dijalankan. Evaluasi konteks bertujuan untuk memahami faktor-faktor ini dan bagaimana mereka mempengaruhi implementasi program. Lalu penilaian ini mencakup dari perencanaan, persyaratan program, dan tujuan program untuk menilai masalah, kebutuhan, sumber daya, dan peluang yang terkait dengan kondisi target. Yang dimana contoh yang saya ambil adalah dari evaluasi SLPTT atau Sekolah Lapang Tanaman Tembakau yang diadakan oleh Dinas Pertanian Wonogiri, tepatnya di Desa Biting di Kecamatan Purwantoro. Nah, contoh dari pertanyaan konteks ini bisa ada kebutuhan apa yang diinginkan petani dalam berbudidaya tanaman tembakau. Lalu yang kedua ada input menurut Dalmia dan Alam 2021. Input itu apa sih? Input itu merupakan sumber daya yang digunakan untuk mengimplementasikan program seperti anggaran, personel, dan fasilitas. Jadi evaluasi input itu bertujuan untuk mengevaluasi apakah sumber daya ini cukup untuk mencapai tujuan program tersebut dan apakah nantinya mereka akan menggunakan komponen-komponen tersebut secara efektif. Nah, lalu komponen evaluasi masukan meliputi yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua sarana dan peralatan yang mendukung, yang ketiga ada dana anggaran, dan yang keempat berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Lalu contoh dari pertanyaan tersebut adalah apakah program SLPTT dapat meningkatkan pendapatan petani? Lalu yang ketiga ada proses. Proses menurut Bakhtiar 2021 adalah proses cara atau program yang diimplementasikan, termasuk strategi yang digunakan, aktivitas yang dilakukan, dan interaksi antara personel dan peserta program. Lalu ada menurut Worten dan Satdes 1981 dalam halaman 137 dalam Eko Putro Widoyoko menjelaskan bahwa evaluasi proses menekankan pada 3 tujuan. Yang pertama, to detect or predict in procedural design or implementation during implementation stage. Yang kedua, itu ada to provide information for program decision. Yang ketiga, to maintain and record of the procedure as it occurs. Yang berarti evaluasi proses digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi sebelum tahap implementasi, lalu menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Lalu evaluasi proses meliputi koleksi data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Oleh staf Libem diusulkan pertanyaan-pertanyaan untuk proses sebagai berikut. Yang pertama, apakah pelaksanaan program sesuai dengan jadwal? Lalu yang kedua, ada apakah sarana dan prasarana yang disediakan dimanfaatkan secara maksimal? Yang keempat, ada produk. Menurut SAK 1980 di halaman 598, dalam Eko Putro Widoyoko memberikan pengertian evaluasi produk, yaitu to allow to project director or teacher to make decision of program. Dari evaluasi proses diharapkan dapat membantu pimpinan proyek atau yang terlibat untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan akhir maupun modifikasi program. Sementara
Menurut Farida Yusuf Naipis tahun 2000 dalam halaman 14 dalam Eko Putro Widoyoko menerangkan evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang harus dilakukan setelah program itu berjalan. Lalu pertanyaan yang dapat diajukan seperti apa tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan, apakah tujuan tersebut tercapai atau tidak. Baik, sekian penjelasan CIPP dari saya. Apabila ada kurang salah maupun tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Selamat siang, terima kasih semuanya. Bye. Oke.